Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Dot Petilasan. Di kisah kali ini saya akan membacakan sebuah misteri Gunung Kelut. Gunung Kelut, salah satu gunung berapi aktif di Jawa Timur, Indonesia, tidak hanya dikenal karena aktivitas vulkanisnya yang ganas, tetapi juga karena banyaknya cerita misteri yang melingkupinya. Cerita-cerita ini seringkali menciptakan ketegangan dan rasa takut bagi mereka yang mendengarnya, terutama bagi pendaki dan penduduk lokal yang akrab dengan gunung ini. Kisah ini menggabungkan beberapa legenda dan pengalaman yang diceritakan turun-temurun, memberikan pandangan menakutkan tentang misteri Gunung Kelut. Asal mula legenda, di suatu desa di kaki Gunung Kelut terdapat seorang pemuda bernama Joko. Joko adalah seorang pendaki yang berani dan sering mendaki Gunung Kelut untuk menikmati pemandangan alam yang indah. Namun, penduduk desa selalu memperingatkan Joko tentang bahaya yang tersembunyi di balik keindahan tersebut. Konon, Gunung Kelut adalah tempat bersemayamnya roh-roh dan makhluk-makhluk gaib yang menjaga gunung tersebut. Legenda mengatakan bahwa Gunung Kelut adalah rumah bagi seorang ratu jin yang bernama Nyai Roro Kidul, yang merupakan penguasa Laut Selatan. Nyai Roro Kidul sering dikaitkan dengan berbagai fenomena supranatural di wilayah Jawa, dan Gunung Kelut dianggap sebagai salah satu pintu gerbang menuju kerajaannya. Banyak penduduk desa yang mengaku pernah melihat penampakan sosok wanita cantik dengan pakaian hijau di sekitar puncak gunung yang diyakini sebagai penampakan Nyai Roro Kidul. Pada suatu hari, Joko memutuskan untuk mendaki Gunung Kelut lagi, meskipun telah diperingatkan oleh para sesepuh desa. Dengan semangat, dia memulai pendakiannya pada pagi hari. Sepanjang perjalanan, Joko merasakan ada sesuatu yang aneh. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suasana sekitarnya terasa sunyi dan mencekam. Saat mencapai tengah perjalanan, Joko bertemu dengan seorang wanita tua yang tampak sedang mencari sesuatu di antara semak-semak. Wanita itu memperingatkan Joko untuk berhenti mendaki dan kembali ke desa sebelum matahari terbenam. Namun, Joko yang keras kepala tidak menghiraukan peringatan itu dan melanjutkan perjalanannya. Ketika Joko hampir mencapai puncak, kabut tebal tiba-tiba turun, menghalangi pandangannya. Dia merasa tersesat dan kebingungan mencari jalan yang benar. Saat itulah dia mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan dan tawa yang menyeramkan. Joko merasa ada yang mengikutinya, tetapi setiap kali dia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Joko akhirnya berhasil mencapai puncak Gunung Kelut saat matahari mulai terbenam. Pemandangan di puncak memang indah, tetapi suasana semakin mencekam. Di antara kabut, Joko melihat sosok wanita dengan pakaian hijau berdiri di tepi kawah. Wanita itu menatap Joko dengan tatapan tajam dan penuh misterius. Ketakutan mulai menyelimuti Joko. Dia mencoba berbalik dan turun. Namun, kakinya terasa kaku, seolah-olah ada yang menahannya. Wanita itu mulai mendekat, dan Joko bisa merasakan udara di sekitar semakin dingin. Tiba-tiba, wanita itu menghilang begitu saja dan suara tawa menyeramkan kembali terdengar di telinganya. Dalam keadaan panik, Joko berusaha lari menuruni gunung. Tetapi, semakin dia berlari, semakin tersesat dia jadinya. Dia merasa seolah-olah berada dalam lingkaran setan yang tidak berujung. Ketakutan dan kelelahan akhirnya membuat Joko terjatuh dan kehilangan kesadaran. Penduduk desa yang menyadari Joko belum kembali memutuskan untuk mencarinya. Mereka membentuk tim penyelamat dan mulai mendaki Gunung Kelut dengan harapan menemukan Joko dalam keadaan selamat. Saat pencarian berlangsung, mereka menemukan jejak kaki Joko yang mengarah ke puncak gunung. Setelah berjam-jam pencarian, mereka akhirnya menemukan Joko tergeletak, tak sadarkan diri di dekat kawah. Anehnya, tidak ada tanda-tanda luka atau cedera serius pada tubuhnya. Joko segera dibawa turun dan dirawat oleh penduduk desa. Ketika Joko sadar, dia menceritakan semua yang dialaminya.
tetapi banyak yang sulit mempercayainya. Setelah kejadian itu, Joko tidak pernah lagi mendaki Gunung Kelut. Dia selalu dihantui oleh bayangan wanita berpakaian hijau dan suara tawa menyeramkan yang didengarnya di puncak gunung. Penduduk desa percaya bahwa Joko telah mengalami sesuatu yang gaib dan bahwa Gunung Kelut memang menyimpan banyak misteri yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Cerita tentang pengalaman Joko menyebar luas di kalangan penduduk, menambah daftar panjang kisah-kisah misteri yang melingkupi Gunung Kelut. Banyak pendaki yang mendengar cerita ini menjadi enggan untuk mendaki gunung tersebut, terutama sendirian atau di malam hari. Gunung Kelut tetap menjadi tempat yang penuh misteri dan ketakutan bagi banyak orang. Meskipun aktivitas vulkaniknya sering menjadi perhatian utama, namun cerita-cerita tentang penampakan makhluk gaib dan pengalaman supranatural terus menjadi bagian dari kepercayaan dan budaya lokal. Hingga kini, Gunung Kelut tetap menyimpan rahasianya, menunggu untuk diungkap oleh mereka yang berani menantang ketakutan dan mencari kebenaran di balik legenda-legenda tersebut. Cerita misteri Gunung Kelut ini mengingatkan kita bahwa alam seringkali menyimpan rahasia yang belum terungkap sepenuhnya. Kisah-kisah misteri seperti ini, meskipun menyeramkan, juga merupakan bagian dari warisan budaya yang memperkaya kehidupan masyarakat lokal. Melalui cerita seperti ini kita belajar untuk menghargai dan menghormati kekuatan alam, seperti memahami bahwa ada banyak hal di dunia ini yang masih berada di luar jangkauan pengetahuan manusia.